Selamat pagi teman-teman. Mari kita terus mengucapkan syukur pada Tuhan atas karunia kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa terus berbakti meskipun secara online. Mari terus semangat untuk boleh mengikuti ibadah online ini. Jangan kendor, terus berdoa supaya Tuhan memberikan kita waktu untuk bisa kembali beribadah secara onsite. Mari sebelum kita mengikuti ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus menerima firman Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Ibadah remaja pada pagi hari ini ditabiskan di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kita sekalian. Amin. How
is our God. Oh, we'll see how great is our God. And oh, we'll see how great, oh, we'll see how great is our God. Lukas 12 ayat 15 berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Teman-teman, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menjadi tamak. Apa sih tamak itu? Keinginan yang sangat besar untuk menjadi kaya, punya banyak duit ya, dan menyimpan untuk keinginannya sendiri. Hari ini kita akan belajar, tema kita adalah Money Monster. Kita belajar soal uang, soal duit. Nah, memang duit ini penting ya. Hampir semua yang kita butuhkan tuh butuh duit, ya enggak? UUD istilahnya, ujung-ujungnya duit. Dan banyak waktu yang kita pakai untuk kerja cari uang, untuk nabung, untuk investasi, atau bahkan disumbangkan, diberikan orang yang kurang mampu dan banyak hal lain. Uang itu sangat mempengaruhi hidup kita, baik positif maupun juga bisa negatif. Seringkali uang ini mengaburkan pandangan kita soal hidup. Bahwa uang adalah utama dan segala-segalanya. Dan tanpa uang mungkin kita tidak berharga. Apakah kita berpikir demikian? Dan apa yang Tuhan pandang soal uang? Mari teman-teman kita merenungkan dan kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin banyak hal dan gak cuma uang yang mengaburkan pandangan kita terhadap hidup ini. Dan mohon pengampunan Tuhan, kalau pusat hidup kita bukanlah Tuhan. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord, it's me again. Renew my heart with your spirit, oh God. Forgive me, Lord, it's me again. Come and live within my heart forevermore. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami lebih memprioritaskan uang atau hal lain Tuhan, selain Engkau. Ubah hati dan pikiran kami ya Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 11 ayat 28 mengatakan, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Teman-teman, dosa kita telah ditebus oleh Tuhan. Yuk kita bertekad untuk hidup benar. Mari memberi segala aspek hidup kita, setiap bagian dari hidup kita. Baik itu relasi, kehidupan jasmani dan finansial kita, mau dibentuk oleh Tuhan setiap hari, makin serupa Kristus, makin memuliakan namanya. Beautiful Lord, wonderful Savior. For sure I know all of my days are held in your hands. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, Lord. Take me, mold me, use me and fill me. I give my life to the Father's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand, the Father's hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me and fill me. I give my life to the Father's hand. Call me, God, call me and guide me. Lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand, the Father's hand. Shalom, selamat pagi. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami tetap bisa merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami tetap diberikan kekuatan. Kami bersyukur
kami tetap bisa merasakan yang namanya kasih di dalam keluarga. Kami bersyukur sampai hari ini kami juga tetap bisa bersekolah. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Sebentar dengan sungguh-sungguh kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ketika kami membaca, kami merenungkan firman Tuhan, Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Sehingga walaupun kami dengar lewat rekaman Tuhan, tapi kami percaya kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Terima kasih Bapa, tolong hamba-Mu supaya dengan jelas boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shalom teman-teman yang kekasih dalam Tuhan. Saya harapkan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Saya senang walaupun kita belum bisa bertemu secara fisik, tapi kita bisa bertemu di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini tema yang akan kita renungkan bersama-sama adalah Money Monster. Ketika saya mendapatkan tema ini, saya teringat beberapa tahun yang lalu, nggak tahu sekitar 2017 mungkin gitu ya, ada satu film yaitu judulnya Money Monster gitu ya. Nah, film ini bercerita tentang konspirasi pasar saham. Jadi menceritakan satu acara di sebuah televisi yang terkenal. Judul acaranya adalah Money Monster, dan akhirnya ujungnya reporter atau ahli keuangan itu sampai disandera gitu ya. Nah, pagi hari ini walaupun tema kita Money Monster, kita tidak akan berbicara tentang film itu, tapi kita akan berbicara bahwa pentingnya keuangan di dalam kehidupan kita. Sebagai remaja, satu tahapan di mana teman-teman itu bukan lagi anak-anak, tapi teman-teman juga belum bisa disebut dewasa sepenuhnya. Dalam masa remaja ini tentu banyak hal yang bisa teman-teman pelajari. Banyak keterampilan-keterampilan yang harus dipelajari. Nah, salah satunya sebetulnya adalah keterampilan mengatur keuangan. Sejak kecil ya, apalagi sekarang sudah remaja, harusnya teman-teman bisa dan memiliki yang namanya keterampilan mengatur keuangan. Saya sangat setuju gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau kita pikir, sebelum kita terampil mengatur keuangan, ada hal yang lebih esensi yang harus kita tahu. Nah, saya ini coba survei gitu ya. Survei dari beberapa anak remaja yang ada di sekitar saya, termasuk murid-murid saya. Nah, ketika saya survei, saya mendapati begini. Perhatikan slide kita. Apa sih yang biasanya orang tua bicarakan dengan kalian? Apa sih yang biasanya topik-topik atau nasihat seperti apa yang papa atau mama ngomong dengan kalian? Nah, yang pertama, beberapa teman mengatakan begini, nasihat mama selalu bilang gini, kamu harus jadi orang pintar, kamu harus jadi orang pandai. Bu Shelly setuju nggak? Setuju banget gitu ya. Lalu yang kedua, biasanya papa itu ngomong begini Bu Shelly, kamu harus jadi orang sukses, kamu harus jadi orang kaya. Mungkin teman-teman semua juga mengaminkan gitu ya, setuju. Kita harus jadi orang sukses dan harus jadi orang kaya. Lalu ada orang tua yang mengatakan, gak penting kaya, yang penting kamu hidup jadi orang baik.
Saya juga setuju, teman-teman tentunya juga setuju. Dan yang keempat, mungkin mama papa, orang tua yang lebih rohani mengatakan begini. Yang penting kamu itu jadi orang harus percaya kepada Tuhan. Nah, tentunya Bu Shelly juga sangat-sangat setuju gitu ya. Teman-teman juga pasti setuju. Nah, dari survei kecil-kecilan itu saya mendapati jarang sekali orang tua yang berbicara tentang konsep tentang uang. Memang meminta atau menginginkan anaknya sukses. Pengen harapannya anaknya kaya, nggak salah. Tetapi konsep tentang uang itu jarang dibicarakan. Atau juga mengelola keuangan. Nah, pagi hari ini kita mau baca gitu ya. Satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Yuk teman-teman, walaupun di rumah dibuka Alkitabnya ya, kita baca bersama-sama ya. Kalau yang bukanya lewat gadget, Bu Shelly tetap pesan jangan lihat notification yang lain dulu. Oke, kita fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius 6 ayat 24, firman Tuhan berbunyi demikian. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ternyata kalau kita baca dengan teliti, kita amati, Tuhan Yesus itu cukup banyak berbicara tentang topik uang dibanding topik yang lain. Ya, coba teman-teman lihat tuh, apalagi di Injil gitu ya. Bahkan ada 2350 ayat di Alkitab yang berbicara tentang uang. Oleh sebab itu, pemahaman kita mengenai uang itu sangat penting. Saya ingin mengatakan begini. Engkau dan saya, teman-teman, tidak mungkin bisa mempunyai keterampilan mengatur uang dengan baik kalau konsep tentang uangnya belum beres. Kalau konsep tentang uangnya belum seperti apa yang Tuhan mau. Nah, di Alkitab dijelaskan begini. Yang pertama ya, uang itu dapat menjadi kompetitor Allah. Uang itu bisa menjadi pesaing dari Tuhan. Wah, luar biasa ini ya. Dari ucapan Tuhan Yesus di dalam Matius 6 tadi ayat 24, bahwa di dalam hidup kita pasti kita itu harus memilih siapa tuan atau siapa otoritas yang menguasai hidup kita. Dan di situ dijelaskan ada dua. Satu Mamon, satu Allah gitu ya. Kamu mau memilih Mamon, kamu gak mungkin menjadikan Allah itu tuanmu. Kalau kamu memilih Allah menjadi tuanmu, otomatis Mamon juga tidak akan menjadi tuanmu. Nah, kata Mamon itu berasal dari kata Mamona, yang pengertiannya adalah kekayaan. Dalam pemakaiannya berarti mengacu kepada yang namanya harta atau uang. Memiliki mamon yang banyak bukan salah, ya. Tetapi mencintai mamon itu yang salah. Uang itu sendiri tidak menjadi salah atau menjadi masalah, tetapi mencintai uang bahkan menjadi hamba uang itu adalah yang salah. Karena sesungguhnya kalau kita tahu, mamon itu sendiri, harta, kekayaan, uang itulah pemberian Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang salah. Nah, teman-teman, kita harus punya konsep bahwa
Mamon itu ternyata bisa menjadi kompetitor Allah. Oleh sebab itu, kita harus lihat, kalau hidup kita dikuasai uang, kita diperhamba dengan yang namanya harta, kita diperhamba dengan yang namanya kekayaan, bahkan kita mencintai kekayaan, itu yang salah. Saya ingat ada satu lagu ya, yang sejak saya sekolah minggu itu dinyanyikan. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, siang, malam, pagi, petang. Lihat jawabnya, uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Itu dari sekolah minggu loh teman-teman. Pasti teman-teman juga tahu ya lagu itu ya. Kita diajarin bahwa yang seharusnya kita pilih ya menjadi tuan di dalam hidup kita itu bukan uang. Uang penting, penting banget gitu ya. Dalam hidup kita itu uang itu bisa kita pakai dalam segala sesuatu, penting banget. Tetapi uang tidak boleh menjadi tuan. Lihat, perhatikan, kalau kamu menyembah kepada Allah, kamu nggak mungkin menyembah kepada mamon. Jadi mamon itu bukan sekadar benda mati. Mamon itu sepertinya sesuatu yang hidup, yang membuat engkau dan saya bisa menghamba kepadanya. 1 Timotius 6 ayat 10. Yuk kita buka ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akar itu teman-teman sesuatu yang gak kelihatan loh. Kalau kita ngomong akar, pasti kita ingatnya tanaman, pohonan gitu ya. Sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi akar itu sesuatu yang penting, yang menentukan apakah pohon itu subur, apakah pohon itu kuat, berakar ke dalam, gitu ya. Makanya seringkali kehidupan rohani kita diumpamakan juga seperti pohon yang harus makin berakar ke dalam. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Gak kelihatan memang akar itu, tapi penting. Kalau engkau dan saya cinta uang, diperhamba oleh uang, apa-apa mikirnya uang. Relasi diukur dengan uang, keberhasilan diukur dengan uang. Mama sayang apa tidak itu diukur dengan uang. Itu namanya kita cinta uang. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua, firman Tuhan juga mengingatkan begini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Wow. Ini firman Tuhan yang sudah ditulis lama sekali teman-teman. Manusia mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, yang kedua yang perlu kita tahu tentang konsep atau nilai uang adalah uang itu bukan segala-galanya. Kalau kita baca dalam 1 Timotius tadi, ya, 1 Timotius 6 mulai ayat yang ke-7, 8, 9, firman Tuhan mengatakan begini, kita diminta mencukupkan diri. Karena apa? Ketika engkau lahir dan engkau mati, engkau tidak bawa apa-apa. Makanya ada ilustrasi ya. Seorang raja yang agung ketika dia mati, tangannya, petinya diberi lubang kanan kiri, tangannya dikeluarkan dan ingin menunjukkan kalau mati pun kita tidak bawa apa-apa. Uang itu bukan segala-galanya, walaupun di dalam hidup ini kita memerlukan yang namanya uang.
Nah, teman-teman, bagaimana kehidupan remaja zaman now berkaitan dengan uang? Ya, ada 3 hal yang menonjol, yang ditulis, yang didapati untuk remaja zaman now. Yang pertama, hedonisme. Makanya sering sekali zaman sekarang kalian suka pakai istilah hedon yuk. Kayaknya menyenangkan diri, menikmati kesenangan dunia ini. Apakah berarti kita tidak boleh? Boleh. Ya. Menikmati, menyenangkan diri sendiri boleh. Tetapi kalau selalu kita hedon, ya, apalagi di zaman seperti ini maunya hedon terus. Nah, itu kata firman Tuhan yang gak boleh. Lalu materialisme. Remaja zaman ini, katanya zaman now ya, ada remaja yang materialistik. Apa-apa diukur dengan uang. Lihat seseorang, tuh lihat tuh sepatunya tuh. Ya, ada simbol seperti itu. Berapa juta ya kira-kira? Lihat itu tasnya. Ya, lihat itu bajunya, lihat itu t-shirtnya. Segala sesuatu diukur dengan uang. Lalu yang ketiga, remaja zaman now katanya adalah remaja yang konsumtif. Menuruti segala sesuatu, konsumtif ya. Ingin membeli, tidak memikirkan hal-hal yang kita perlu pertanggungjawaban di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, ketika kita sudah punya konsep yang benar tentang uang, yang berikutnya kita barulah ngomong bagaimana mengelola uang itu. Ya, sebagai remaja tentunya uang yang kita punya, yang kalian punya itu diperoleh dari orang tua. Ada yang sudah bisa bekerja sendiri walaupun masih SMP, SMA atau masih usia kuliah awal tapi sudah bekerja, ada? Bersyukur kalau bisa punya penghasilan. Tentunya yang halal, yang benar ya. Tapi di kalangan remaja, uang yang kalian peroleh adalah dari orang tua. Nah, sebetulnya bicara soal uang itu teman-teman, ya perhatikan, saya tulis di slide itu bukan soal mengelola yang 10% itu, bukan. Orang tua yang baik tentunya menganjurkan, mendorong kamu untuk memberi perpuluhan kepada gereja. Ya. Dan mungkin di antara kalian yang sudah terlatih tanpa disuruh mama papa, aku juga memberikan perpuluhan dari uang yang aku terima dari orang tua. Tetapi ketika mengelola uang sebetulnya kita berbicara soal yang 90% juga. Bagaimana engkau dan saya mengelola yang 90% ini? Itu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Itu tanggung jawab kalian sebagai anak-anak remaja yang seharusnya mempersiapkan diri ke depan di dalam pengelolaan uang. Oleh sebab itu, tips praktis yang saya ingin berikan untuk kalian pada pagi hari ini. Yang pertama, perhatikan di slide yang saya sudah tulis. Ketika kalian terima uang nih dari mama papa atau dari siapa saja ya, terima, bersyukur untuk uang yang diterima. Bulan ini aku dapat 100.000. Bulan ini Tuhan terima kasih untuk 50.000 yang aku punya. Tuhan terima kasih untuk mungkin 300.000, bahkan mungkin ada kalian yang lebih 500.000 yang aku terima. Berapapun yang diterima, bersyukur untuk itu. Itu yang pertama. Karena sekali lagi apa yang kita punya itu adalah datangnya dari Tuhan. Yang kedua, tip praktisnya adalah pisahkan apa yang harus kalian persembahkan kepada Tuhan. Pisahkan itu, ya. Untuk persembahan mingguan, untuk perpuluhan, pisahkan itu. Yang ketiga,
Belanjakan kebutuhan yang menjadi kebutuhan dan bukan keinginan. Belanjakan yang menjadi kebutuhan dan bukan keinginan. Saya ingat banget waktu SMA, saya itu jauh dari orang tua, ya. Saya ikut om dan tante saya ada di kota Kupang. Nah, waktu itu zaman saya dulu kalau uang sekolah itu nggak ditransfer ke sekolah, nggak ada waktu itu. Pasti kita harus bayar cash ke bagian TU atau bagian tata usaha sekolah gitu ya. Nah, teman-teman saya waktu itu di Kupang itu teman-teman yang sukanya jajan dan jalan-jalan ya. Jadi kadang-kadang waktu mereka mengajak saya pas nggak punya uang, tapi ada uang sekolah di tangan saya, teman-teman. Nah, tanpa sadar saya tidak bisa membedakan ini kebutuhan atau keinginan. Kalau sekedar jajan bareng-bareng teman, ya, jalan-jalan bareng-bareng teman, tentunya itu keinginan yang tidak selalu harus dipenuhi. Nah, ketika saya tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, wah, saya pernah itu pakai uang sekolah yang harusnya saya bayarkan, saya tidak bayarkan. Besoknya saya baru ngomong sama om tante dan tante saya, pasti saya kena marah. Ya. Yang keempat, teman-teman, berapapun uang jajanmu, ini ada tip yang sangat bagus ya. Dan ini sudah dilakukan banyak orang ya. Sisihkan minimal Rp1.000 per hari. Nanti coba saya cari ya klipnya ya. Nah, kalau kita sisihkan Rp1.000 per hari, itu kita masukin botol aqua yang 600 ml itu ya. Itu kalau penuh teman-teman bisa dapat 1 juta. Nah, mengatur keuangan itu termasuk sisihkan minimal apa yang kita bisa sisihkan per hari. Ketika firman Tuhan mengatakan jangan sampai kamu lebih memilih mamon ya dibanding Tuhan Allah, sepertinya itu satu hal yang membuat kita kok bisa ya ternyata mamon itu menjadi kompetitornya Allah. Kita ingat kalau buat bangsa Israel ya, bangsa Israel diperhadapkan kepada kamu lebih memilih menyembah kepada Allah atau menyembah kepada dewa Baal. Ya, itu pilihannya. Memilih menyembah beribadah kepada Allah atau menyembah beribadah kepada dewa Baal. Bangsa Israel yang tegar tengkuk kadang-kadang bisa memilih menyembah kepada dewa dengan membuat lembu patung tuangan dan sebagainya. Di perjanjian baru kita lihat ya, terutama di kitab Injil, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang taat kepada hukum, orang-orang yang sangat membenci yang namanya dewa Baal, orang-orang yang suci ya, orang-orang yang melakukan perintah Taurat itu, tetapi juga orang-orang yang ternyata mencintai uang. Orang-orang yang kadang-kadang atas nama ibadah atau pelayanan bisa meminta persembahan kepada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Nah, di zaman ini buat kalian, kalau diperhadapkan kepada menyembah lebih memilih dewa Baal atau menyembah kepada Tuhan, itu sesuatu yang vulgar. Kalian bisa, aku nggak mungkin menyembah kepada dewa Baal. Ya, aku lebih milih Tuhan. Nah, oleh sebab itu yang tidak terlalu mencolok adalah bersembunyi di balik yang namanya mamon ini. Makanya Paulus mengingatkan kepada Timotius, ingat, ada
guru-guru, ada penyesat yang datang ke jemaat. Ya, mereka mengajari hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, termasuk ketika berbicara tentang materi. Makanya sekali lagi teman-teman, firman Tuhan mengingatkan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh sebab itu sekali lagi sebagai akhir, saya ingin mengatakan teman-teman, jangan bicara soal mengatur keuangan kalau engkau tidak punya konsep yang benar tentang uang. Sebagai penutup, seorang penyair Norwegia yang bernama Arne Garborg mengatakan begini, dengan uang Anda bisa membeli makanan, tetapi Anda tidak bisa membelikan nafsu makan. Dengan uang Anda bisa membeli obat, tetapi Anda tidak bisa membeli kesehatan. Dengan uang Anda bisa membeli tempat tidur yang nyaman, tapi bukan tidur nyenyak. Dengan uang Anda bisa membeli pengetahuan, tapi bukan kebijaksanaan. Anda bisa membeli perhiasan, tapi bukan kecantikan. Anda bisa membeli kemewahan, tetapi bukan kehangatan. Anda bisa membeli kesenangan, tetapi bukan kebahagiaan. Anda juga bisa membeli teman, tapi bukan membeli sahabat. Anda bisa membeli pelayan, tapi bukan kesetiaan. Akhir kata saya ingin mengatakan, jikalau engkau dan saya punya konsep yang benar tentang mamon, kita terampil menggunakan dan bertanggung jawab di hadapan Allah, ujung-ujungnya menunjukkan engkau dan saya setia kepada Allah yang menjadi Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah anak-anak-Mu remaja Tuhan. Kalau mereka punya banyak keterampilan, bermain musik, keterampilan olahraga, keterampilan menari, bahkan keterampilan-keterampilan yang lain yang melengkapi hidup mereka. Tapi biarlah pagi hari ini mereka punya satu keterampilan, yaitu bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Dan terlebih itu Tuhan, bukan sekedar mengelola, tapi punya pemahaman yang benar tentang uang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya ketika sebagai anak-anak Tuhan, kami punya pemahaman yang benar. Kami menikmati segala bentuk berkat Tuhan materi ini dengan rasa syukur. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami untuk hidupnya meminta-minta. Tuhan akan memberkati kehidupan kami Tuhan. Berkati kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan yang ingin melakukan kebenaran di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita menaikkan beberapa syafaat kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang menciptakan kami manusia dan dunia dan segala isinya. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk pemerintahan negara kami, untuk Bapak Jokowi, Wakil Presiden, dan para menteri yang ada di dalam kabinet. Bapa, berikan kepada mereka hati yang takut akan Allah. Berikan kepada mereka motivasi yang jujur dan murni di dalam melayani masyarakat. Khususnya Tuhan di dalam menangani COVID ini. Kami berdoa untuk proses vaksinasi. Biarlah semakin banyak vaksinasi yang boleh dilakukan di seluruh negara ini. Kami berdoa juga
untuk orang-orang yang masih sakit dan perlu perawatan, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah singgah maupun yang isolasi mandiri. Kami berdoa Tuhan, biarlah dengan hati yang tetap bisa sujud syukur kepada Engkau Tuhan, mereka boleh menerima semuanya ini. Kami juga berdoa kalau ada keluarga-keluarga orang yang kami kasihi sedang menderita ataupun sakit kena COVID, kami berdoa untuk mereka, biarlah di dalam masa-masa penyembuhan mereka tidak putus asa, melainkan mereka tetap bisa melihat kepada Engkau, pemelihara hidup ini. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau juga menjaga kesehatan kami masing-masing dan keluarga kami. Kami juga ingin berdoa di tengah-tengah situasi yang belum pasti ini. Biarlah orang tua kami tetap bisa bekerja dengan baik. Walaupun mungkin ada perbedaan Tuhan, tapi kami ingin sebagai keluarga tetap bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami. Biar Engkau menolong para hamba-hamba Tuhan, para majelis gereja, para aktivis gereja, khususnya di dalam memperhatikan jemaat. Dan juga kami berdoa, biarlah gereja GKI Pregolan Bunder ini bisa berdampak, berpengaruh, memberi arti buat masyarakat sekitar, buat orang-orang yang belum percaya, ketika bersama-sama Tuhan kami peduli akan COVID. Kami berdoa juga untuk diri kami sebagai pelajar Tuhan. Kami tidak tahu kapan kami bisa belajar tatap muka kembali. Tetapi walaupun kami harus belajar via daring, biarlah motivasi kami belajar pun adalah motivasi yang benar. Kami tetap ingat bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kami berdoa Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam masa belajar daring ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jawaban. Kalau ada yang mulai bosan Tuhan, biarlah kami tahu di tengah kebosanan kami bisa punya hal-hal yang kreatif yang kami kembangkan, sehingga kami tidak akan pernah ketinggalan yang namanya pelajaran. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru syafaat kami yang mengantar doa kami kepada Bapa di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri bersama Gereja Segala Abad dan Zaman. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Amsal 3 ayat 9-10 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Teman-teman, kalau kita sudah diberikan berkat materi oleh Tuhan, sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Kalau orang dagang biasanya ada yang namanya cuan atau keuntungan. Apakah kita sudah memberikan cuan itu kepada Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, setiap orang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Itu pun karunia Allah. Untuk kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, cuan kita yang sebenarnya dalam hidup ini itu adalah kita punya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Besarlah untungku karena Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan buat kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, pakailah untuk makin memuliakan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, biarlah segala harta kekayaan, waktu dan hidup kita terus-menerus bisa Tuhan pakai untuk makin memuliakannya. Take my life and let it be. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow with ceaseless praise. Let them flow with ceaseless praise.
kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa-apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Perikolan Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat
bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan, langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Happy Sunday.